Karim dan Masjid Nurul Farah Sudiang, Masjid Miftahul Ihsan Lamosusu, dan Masjid Jami Nurul Hidayah Lempotua Polman. Dan pendengar, melanjutkan perjalanan kita sore ini, kita akan ikuti dulu beberapa informasi berikut ini. Selamat siang Ibu Rini, perkenalkan saya Arman, Customer Service Bank Makmur Sejahtera. Dari pengecekan kami, kartu kredit Ibu terdapat transaksi mencurigakan. Untuk membatalkan transaksi, Ibu harap melakukan pengisian data pada tautan yang kami kirimkan melalui SMS. Wah, serius? Padahal saya nggak melakukan transaksi apa-apa. Iya Bu, kami akan bantu untuk melakukan pembatalan setelah Ibu melakukan pengisian. Nama Rini Sumarni, tanggal lahir, nomor kartu kredit, nomor CVV, nomor PIN. Stop, ini penipuan. Bank tidak pernah meminta PIN dan password termasuk OTP melalui telepon atau tautan. Waspadai penipuan yang mengatasnamakan bank atau lembaga resmi. Kalau ragu, stop dulu. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi bank. Jadilah konsumen peka, peduli, kenali, adukan. Iklan layanan masyarakat dipersembahkan oleh Bank Indonesia dan BMPD Sulawesi Selatan. Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran: membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887 0599 9819 atau di nomor 0853 977 0039. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga setiap penantian hari ini dibalas keberkahan dan masa depannya lebih baik bersama Universitas Teknologi Akbar Makassar. Sebagai gerbang digital Indonesia Timur, Unitama membuka pendaftaran mahasiswa baru program S1 dan S2 bidang komputer, S2 ilmu komputer, S1 teknik informatika, sistem informasi, bisnis digital, teknologi informasi, dan pendidikan teknologi informasi. Kuliah makin mudah dengan sistem blended learning atau online plus tatap muka. Di Unitama, tersedia kelas reguler dan kelas karyawan sangat cocok untuk yang ingin kuliah sambil kerja. Dan tersedia jalur pendaftaran KIP kuliah, jalur transfer atau pindahan, dan jalur RPL. Bersama Unitama, membangun masa depan. Daftar sekarang di pmb.unitama.ac.id atau hubungi di KUNI 0821 9031 6303 atau di Kak Tama 0852 4226 2590. Bisa juga datang langsung ke kampus Unitama di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 9 nomor 75 Makassar. Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026.
Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Rezeki? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezeki Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM. Universitas Mega Rezeki sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Rezeki dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan. Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Rezeki Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Rezeki Makassar juga membuka program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Rezeki Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.unimers.ac.id dan website unimers.ac.id. Apakah Anda baru saja lulus SMA maupun fresh graduate dan khawatir tidak lolos tes masuk perguruan tinggi negeri? Atau Anda seorang profesional muda yang ingin melanjutkan kuliah S1 atau S2 tapi terbentur jadwal kerja yang padat? Betul, pengen banget kuliah di kampus negeri, tapi takut biayanya mahal. Apalagi kalau harus sambil kerja, bagi waktunya gimana? Jangan khawatir, Universitas Terbuka Makassar adalah solusinya. UT adalah PTN Badan Hukum. Soal biaya sangat terjangkau. Kuliah di UT biayanya terjangkau dan tanpa uang gedung. Wah, serius? Terus kalau sambil kerja gimana? Sangat bisa. UT adalah pelopor pendidikan terbuka dan jarak jauh di Indonesia. Kuliahnya fleksibel, bisa belajar kapan dan di mana saja. Jadi Anda bisa tetap kerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi A oleh BANPT. UT juga menerima mahasiswa pindahan atau melalui jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Tersedia program diploma, sarjana, dan pasca sarjana yang terakreditasi nasional dan internasional. Jadi, untuk Anda, generasi muda yang produktif, jangan tunda masa depan Anda. Segera daftar online di admisi-sia.ut.ac.id. Butuh info lebih cepat? Kepoin kami di Instagram dan TikTok @UT_Makassar atau WhatsApp layanan kami di 0852 9955 9951. Universitas Terbuka Makassar, semua bisa kuliah di kampus negeri. Universitas Terbuka, menjangkau yang tidak terjangkau. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti ya beberapa pesan yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau telah diturunkan di bulan mulia, inilah alasan Ramadan disebut sebagai syahrul Quran. Jangan minder kalau Ramadan kali ini Anda belum bisa khatam 30 juz. Membaca Al-Quran itu bukan perlombaan, tapi perjalanan hati. Satu ayat yang kita baca dengan paham maknanya, itu akan jauh lebih bergetar di jiwa daripada satu juz tapi cuma numpang lewat di tenggorokan Anda. Nah, sambil menantikan saat berbuka puasa, buka mushaf Anda, baca 1-2 ayat biar Al-Quran di sudut kamar kita juga bisa. Kelak bisa bersaksi bahwa ia pun pernah dibaca sebanding dengan screen time HP kita. Tidak lupa pendengar, kami menyapa lagi kembali pengurus dan jamaah masjid yang masih monitor siaran kami, diantaranya Nurul Yakin, Masjid Istiqomah Rumbia, Masjid Al-Falah, Pati Ruang Borong Lamu, dan Masjid Nurul Jihad Pamanjengan Desa, serta Masjid Nurul Aqsa
Bangkalalui di Jeneponto ya. Kemudian Masjid Muallimin Muhammadiyah Makassar, Masjid Nurul Wahid Bajaya, Masjid HJM Jalan Swadaya 6 Sumber Satwa, Islamic Center Palopo, Masjid Agung Kabupaten Pangkep, Masjid Baitul Hamdi di Malino, Jamaah Masjid Al-Mujahidin Kampung Beru, Jamaah Masjid Ummi Matung dan Tamangapa Antang, masyarakat nelayan di Pulau Pesisir Pole Jiwa dan sekitarnya, Musola As Sobri Polsek Bontoala Jalan Sunu Makassar, Masjid Nur Muhammad Campagaya, Masjid Muhajirin Matuanging 4 Bira Makassar, Masjid Al-Akbar Biroro Desa Biroro Sinjai Timur, Masjid Ibnu Asar Pakato Goa, Masjid Agung Besar Jeneponto Poros, pengurus dan Masjid Jamaah Masjid Raya Makassar, dan serta beberapa masjid lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan pendengar, kita akan dengarkan informasi dilanjutkan dengan istighfar dan doa tanda berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang azan maghrib yang penuh berkah ini, saya Sufirman, owner Kobik Group, Ketua Yayasan Pendidikan Kobik Indonesia yang menaungi sekolah Islam terpadu mulai TK sampai SMA, sekolah penghafal Al-Quran dan hadis sahih, serta Direktur Utama Kobik Tur Wasilah menuju Baitullah, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, melapangkan rezeki dan memudahkan langkah kita menuju kebaikan. Percayakan pendidikan putra-putri Anda menjadi generasi penghafal Al-Quran bersama Kobik Islamic School dan niat umroh dan haji ke Tanah Suci bersama Kobik Tur. Semoga Ramadan ini membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang waktu berbuka puasa, Ramadan menjadi momentum untuk meneguhkan nilai-nilai integritas, kedisiplinan, dan kepedulian dalam setiap peran dan tanggung jawab yang dijalani. Puasa mengingatkan kita akan pentingnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengelola diri dengan bijak, menjaga etika dalam bekerja, serta membangun hubungan yang saling menghargai di tengah keberagaman. Saya Anwar Faruk, Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam mengambil keputusan yang tepat, memberikan kelancaran dalam setiap amanah, serta menghadirkan keberkahan bagi organisasi dan masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berbuka adalah jeda untuk mengisi energi, seperti pendidikan yang mengisi akal dan teknologi yang mempercepat langkah. Semoga puasa hari ini menguatkan karakter, memperdalam ilmu dan menggerakkan inovasi pada kemaslahatan. Saya Muhammad Saad, Kepala SMK Telkom Makassar, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga nilai-nilai spiritual hari ini berpadu dengan semangat belajar dan inovasi teknologi, membentuk insan terdidik dan siap menghadapi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan hanya ritual menahan lapar, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur, sabar, dan disiplin. Dalam menjalankan ibadah puasa, ada dua kebahagiaan yang Allah berikan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Tuhan. Betapa bahagianya ketika kita sehari menahan lapar dan dahaga dan tiba waktu berbuka. Puasa yang ditunaikan karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala secara langsung dan doa kita akan dikabulkan. Ada 3 doa orang yang tidak tertolak. Pertama adalah doa orang yang berpuasa dengan ikhlas sampai ia berbuka. Kedua, doa pemimpin yang adil. Ketiga, doa orang yang tersolimi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat doa-doa mereka melewati awan-awan, bahkan terbuka pintu-pintu langit. Semoga dari awal hingga akhir Ramadan kita keluar menjadi hamba yang muttaqin.
Saya Anis, Direktur Utama PT Semen Tonasa, atas nama Komisaris, Direksi, karyawan dan seluruh keluarga besar PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan memberi ruang bagi kita untuk bekerja dengan lebih sabar, bersikap dengan lebih tenang, dan mengambil keputusan dengan hati yang jernih. Puasa mengajarkan bahwa keseimbangan antara tanggung jawab dan kemanusiaan adalah bagian penting dari profesionalisme. Saya, Dr. Haji Alimuddin, Ketua Umum Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Tulatia Jeneponto, mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam menjalankan amanah, menguatkan kolaborasi, serta menghadirkan keberkahan bagi setiap peran yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang waktu berbuka puasa, kita berada di penghujung hari yang telah diisi dengan berbagai peran, tanggung jawab, dan pilihan. Ramadan mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menyempurnakan sikap, memperbaiki cara kita bersikap kepada sesama, dan menutup hari dengan kebaikan. Saya Muhammad Nur Alim Kalbi, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hati, menjaga niat baik kita, serta menuntun langkah kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat di hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bulan suci Ramadan tahun 2026. Semoga Allah memberikan kita keberkahan di bulan suci ini dan menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa. Di bulan suci Ramadan, Rumah Makan Sari Laut Mbak Atun menyajikan menu yang bervariasi untuk berbuka puasa dan sahur bersama keluarga serta kerabat. Saya, Suwarsi, owner Rumah Makan Mbak Atun, mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat lagi beduk tanda berbuka akan kita dengarkan bersama. Setelah seharian menahan lapar dan dahaga, semoga kesabaran kita berbuah pahala dan keberkahan. Ramadan mengajarkan kita bahwa setiap proses membutuhkan ketekunan, sebagaimana menuntut ilmu membutuhkan ketekunan dan kesungguhan. Universitas Terbuka Makassar, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum hadir membersamai perjalanan Anda meraih pendidikan tinggi secara fleksibel tanpa meninggalkan pekerjaan dan keluarga. Karena masa depan yang lebih baik dimulai dari ilmu yang terus dituntut dan diamalkan. Saya Profesor Dr. Abdurrahman Rahim, Direktur Universitas Terbuka Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من
والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci Ramadan, bulan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus, mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka ada 3 amalan yang semestinya kita lakukan baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Ketiga amalan ini, yang pertama adalah ibadah puasa itu sendiri. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah. Orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan puasa di bulan suci Ramadan, bulan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dimaksud untuk menghapus, mampu menahan seluruh anggota badan, seluruh dosa-dosa yang pernah pandangan matanya. Maka ada 3 amalan ataukah yang semestinya kita lakukan perbuatan baik di bulan suci Ramadan dan langkah kaki maupun di luar bulan suci Ramadan. Dalam ketiga amalan ini, yang pertama adalah Allah Subhanahu ibadah puasa itu sendiri. Itulah puasa sebagaimana Nabi SAW tidak saja menahan lapar dan dahaga dan man shoma Ramadan, tapi menjaga hisab seluruh mata qaddama min dzambi. Yang kedua, siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan keikhlasan, salat tarawih, maka Allah ampuni dosa yang dilakukan di malam Ramadan. Orang yang berpuasa sebagaimana Nabi SAW bersabda, setelah sehari kita berpuasa, kini tibalah saatnya berbuka puasa. Saja menahan lapar dan dahaga. Siapa yang mendirikan sholat di puasa yang di bulan Ramadan, mampu menahan seluruh anggota badan dengan penuh keimanan, apakah keikhlasan matanya dan mengharap dengarannya, maka Allah ampuni pikirannya, perbuatan tangan, mengqama Ramadan dalam pengertian yang lain adalah dalam menghidupkan malam dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja salat tarawih, puasa yang sesungguhnya, tapi tadarrus, tidak saja menahan lapar dan dahaga dan berzikir, tetapi menjaga bersedekah di malam itu dengan penuh keimanan. Yang kedua, dan keikhlasan, amalan yang dapat menghapus dosa, maka Allah berjanji salat tarawih itu sendiri dosa-dosa yang telah lalu yang dilakukan. Kemudian amalan yang ketiga, apatah lagi di bulan sebagaimana Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tukhfuha wa siapa yang mendirikan salat di malam bulan Ramadan wa yukaffiru ankum sayiatikum dengan penuh keimanan dan keikhlasan dan mengharap dalam surah Al-Baqarah ini, maka Allah menjelaskan salah satu amalan yang dapat mengqama Ramadan adalah dalam pengertian yang lain adalah menghidupkan. Apakah sedekah yang dilakukan dengan terang-terangan, bukan saja salat tarawih, tetapi tadarrus, baca Quran. Jika kamu bersedekah, menampakkan sedekah, berdoa, bersedekah di malam itu, wa intuh dengan penuh keimanan dan keikhlasan mengharap ridha Allah, maka Allah berjanji kamu menyembunyikan dosa-dosa yang telah lalu. Kepada amalan yang ketiga, apatah lagi di bulan suci Ramadan baik bagi Allah Subhanahu wa taala min sayiatikum in tubadu shadaqati fa ni'mahi. Allah mengampuni dari kesalahan fahuwa khairun, dari kesalahan wa yukaffiru ankum min sayiatikum wallahu bima ta'malun, wallahu bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah ini, dari ketiga amalan ini, salah satu amalan puasa yang di bulan suci Ramadan dosa adalah di malamnya mendirikan sholat tarawih. Apakah sedekah dan yang dilakukan dengan terang-terangan di bulan suci Ramadan? Ketiga amalan ini menghapus jika dosa kamu bersedekah yang pernah kita lakukan di masa lalu. Itu baik. Semoga ibadah Ramadan ini wa intuh menjadi penghapus dosa kecil
maupun dosa besar yang pernah kita lakukan. Sedekahmu wassalamualaikum kepada orang-orang warahmatullahi wabarakatuh, maka itu sangat baik bagimu. Wa yukaffiru ankum min sayiatikum, Allah menutup, Allah mengampuni sebahagian dari kesalahan-kesalahan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ketiga amalan ini, puasa di bulan suci Ramadan, di malamnya mendirikan sholat tarawih, dan bersedekah apatah lagi di bulan suci Ramadan. Ketiga amalan ini menghapus dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Semoga ibadah Ramadan ini menjadi penghapus dosa kecil maupun dosa besar yang pernah kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح. Hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang artinya jika malam menjelang di sini dan siang pergi di sini dan matahari terbenam, maka orang yang berpuasa hendaknya berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Al-Quran kami turunkan